Oke, lanjut. To di sini dia berharokat baris atas. Basic huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu seharusnya dibaca dengan vokal A. Ya, tapi kenapa huruf to di sini nggak kita baca ta, tapi kita baca menjadi bunyi vokal O, to. Karena huruf to adalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Huruf to itu merupakan huruf yang tebal. Huruf yang tebal kenapa bisa membuat bunyi fathah yang asalnya vokal A berubah menjadi vokal O? Karena huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Sifat isti'la ini ya teman-teman sekalian, itu akan membuat bunyi vokal A ketika fathah menjadi O, bukan dengan memonyongkan bibir, bukan dengan memajukan bibir teman-teman sekalian. Ya, jadi bukan dengan memajukan bibir atau bukan dengan monyong. Monyong itu manyun, muncung, ya. Jadi kalau saya contohkan seperti ini. Jadi huruf to itu dilafalkan bukan seperti ini. To. Bibir kita dibuat bulat lalu dimonyongkan, bukan seperti itu. To. Enggak. Bunyi vokal O bukan bertumpu pada bibir kita yang kita monyongkan. Nah, perhatikan. Lantas, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bunyi vokal O tebal? Caranya teman-teman harus tahu sifat isti'la. Ya, sifat isti'la. Isti'la itu tadi apa? Nah, ya kita masuk ke huruf to. Bentar ya, kita masuk ke huruf to. Mana huruf to? Nih. Oke. Ya. Huruf to, ya, itu cara bacanya dulu teman-teman. Cara melafalkan huruf to itu persis seperti melafalkan huruf ta. Makhrajnya dari mana? Dari torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulya thanaya. Ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi sari atas. Ya, kalau teman-teman dengan tulisan ini belum bisa membayangkan seperti apa, oke, saya tunjukkan ya. Nih. Jadi huruf to itu makhrajnya dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke bagian pangkal gigi sari atas kita nih, ya, area yang berwarna ungu. Nah, to dilafalkan seperti ini. Lalu, ketika to berharokat fathah, yang seharusnya kita baca ta menjadi to, itu karena dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Isti'la itu adalah terangkat bagian pangkal lidah. Nah, pangkal lidah itu yang mana? Pangkal lidah itu bagian yang ini teman-teman sahabat Quran sekalian nih. Pangkal lidah itu bagian yang ini. Bagian yang ini nih. Nah, ini pangkal lidah nih. Jadi, lidah terdalam kita diarahkan ke langit-langit. Nah, karena pangkal lidah naik atau yang sering disebut dengan tadi sifatnya adalah isti'la, maka bunyi vokal A dengan otomatis akan menjadi O tanpa teman-teman harus memonyongkan bibir. Ya. Oke? Nah, ya, jadi ketika kita lafalkan, ya, jadi bibir kita nggak perlu maju. To tidak, tapi to. Jadi bukan to. Bunyi vokal O yang dihasilkan karena pangkal lidah kita naik. To. Mulut kita seperti apa? Apakah harus monyong atau seperti apa? Oke. Untuk kondisi mulutnya, nih kita kembali ke dalam ayat. Untuk kondisi mulutnya, ya. Oke, mana semangatnya nih? Ya, agak loyo pagi ini nih, ya. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Maaf nih. Nih, di sini hurufnya berharokat fathah, teman-teman sekalian, ya. Hurufnya berharokat fathah. Oke? Maka huruf berharokat fathah itu mulutnya dibaca dengan cara apa? Ya, dengan cara wal maftuhu bil fathhi fham, dengan cara dibuka mulutnya. Jadi bukan monyong mulutnya, tapi buka mulutnya. Taunya dari mana? Karena harokatnya fathah. Ya, gitu. Buka mulutnya. Wal maftuhu bil fathhi fham. Ya, gitu. Oke. Nah, ya, paham ya? Jadi po, ya. Coba, mana semangatnya nggak kelihatan? Semangatnya. Oke. Gitu ya. Paham ya? Nah, silakan. Tunjukkan dulu semangatnya. Ya, biar semua semangat. Ya. Stop. Situ ya. Oke, lanjut. Inna a'tu, ya,
Ya, jadi dia bibirnya nggak monyong, ya, pangkal lidahnya naik, buka mulutnya, bunyi vokal O akan terhasilkan. Ya, gitu. Ya, semangat, sok coba tunjukin semangatnya pakai tap-tap layar, ya. Gitu. Oke. Tuh, kalau nggak aktif penontonnya turun. Kalau teman-teman nggak aktif penontonnya turun. Tuh, 700 ke 600 turun. Kelihatan. Yang betul-betul semangat tuh kelihatan karena live TikTok itu akan disebarluaskan kalau penontonnya aktif. Kalau penontonnya nggak aktif, nggak akan bisa disebarluaskan sama TikTok. Nah, penontonnya nggak aktif gitu. Terus turun tuh. Ya, oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Inna a'tu. Ya, silakan difoto. Ya, itu. Tuh, terjun bebas ya. Oh, penontonnya terjun bebas. Ya, lanjut ah. Inna a'tu. Toi. Nah, selanjutnya ya. Di sini ada huruf ya dalam kondisi sukun. Disupport ya teman-teman ya. Karena saya nggak tahu nih, saya bisa live di TikTok sampai kapan. Ya. Nanti kalau saya nggak di TikTok lagi, ada yang lain. Silahkan diikuti ya. Perhatikan. Ya sukun sebelumnya fathah. Ini ada yang disebut dengan kondisi lin. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah, maka itu disebut dengan kondisi lin, ya. Nah, disebut dengan kondisi lin atau layin, ya, atau harf lin. Oke. Nah, lin atau layin itu ketika kondisi ada waw sukun sebelumnya fathah, ada ya sukun sebelumnya fathah. Nah, itu adalah lin atau layin, ya. Harfulin atau lin ini ya artinya dia dibaca lembut atau layin itu artinya adalah lunak. Apa yang dibaca lembut? Apa yang dibaca lunak? Nah, yang dibaca lembut atau lunak adalah ya sukun atau waw sukunnya. Toinaka itu arti lembut itu untuk seperti itu bacanya. Jadi jangan toina, tapi toina lembut. Toinaka gitu. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, inna a'tainaka. Sekarang kita lanjutkan ke huruf nun. Cara melafalkan huruf nun seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet, teman-teman sekalian. Ya. Lalu nun di sini dia dibaca berapa harokat? Ya, nunnya di atasnya kayak ada alif kecil atau fathah berdiri. Maka ini harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Nama hukumnya disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i. Cara membaca mad tabi'i, caranya teman-teman ayunkan 1 kali. Buat teman-teman yang baca 2 harokatnya masih belum konsisten, cukup teman-teman ayunkan 1 kali turun dan naik. Ya. Turun naika, turun naika, to naka, a'tainaka. Itu ya. A'tainaka diayunkan saja 1 kali. Ya, kalau misalnya nggak diayunkan boleh atau tidak boleh. Ya, asalkan 2 harokatnya sempurna. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, inna a'tainaka. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan ya. Di sini ada huruf kaf. Ya. Banyak orang yang melafalkan huruf kaf tidak sudah tepat, tapi banyak orang yang belum huruf ghain di mana bacanya nanti kalau ada huruf ghain kita bahas. Selanjutnya, huruf kaf dilafalkan seperti huruf K pada alfabet. Naturalnya seperti itu. Tapi ada sifat yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf kaf. Nama sifatnya adalah hams. Ya, mahmud suhafah atau syakhsun sakat. Hams, kaf itu punya sifat hams. Arti hams itu apa? Basicnya hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Jadi ketika teman-teman menghafalkan kaf itu ada mengalir nafas. Tapi ternyata pengkhususan untuk huruf kaf kadarnya bukan mengalir nafas. Ya, kadarnya hanya berupa apa?
hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nih, kita cek ya. Oke. Kaf itu hanya memercikan nafas saja. Jadi bukan sampai kadar mengalir. Kalau kaf dilafalkan kadar nafasnya sampai mengalir, nanti dia disebutnya takaluf. Takaluf itu berlebihan. Mukamalan min ghairi ma takallufi. Jangan sampai berlebihan. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh kita kembalikan ke dalam ayat. Misalnya teman-teman lafalkan kafnya seperti ini. A'tainaka. Nah, itu nggak boleh. A'tainaka. Jangan seperti itu. Salah. Ya. Takaluf berlebihan karena kaf ini dia memang punya sifat nafas, tapi bukan mengalir. Hanya berupa apa kadarnya? Hanya berupa percikan nafas saja. Ya. Oke. Saya nggak lama-lama ya live pagi ini ya. Teman-temannya juga kurang semangat nih pagi ini. Karena juga ada kegiatan lain, ya. Yuk. Waalaikumsalam. Inna a'tainaka. Udah, jangan sampai ka. Nah, kalau berlebihan disebutnya takaluf. Jangan sampai takaluf. Ya. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan sampai berlebihan, ya. Tainaka. Enggak, tapi tainaka gitu, ya. Kita lanjut, ya. Sedikit lagi ya, nggak lama-lama ya live-nya ya. Tainaka. Ya, jangan sampai tainaka. Cukup ka gitu. Ya. Lanjut dari huruf kaf, ya. Kita masuk dari kaf langsung masuk ke huruf lamnya. Ya. Nah, jadi langsung masuk ke huruf lamnya karena ada apa? Waalaikumsalam. Karena ada alif lam qamariyah, ya, atau sering kita sebut dengan enggak rapi lagi. Atau sering kita sebut dengan idgham izhar qamari, ya, atau alif lam qamariyah. Ya. Silakan disimak baik-baik karena kita live-nya enggak lama-lama pagi ini, ya. Gitu. Oke, alif lam qamariyah atau boleh disebut dengan izhar qamari. Tandanya alif lam qamariyah itu apa? Ya, tanda alif lam qamariyah atau izhar qamari itu apa? Tandanya adalah tanda sukun. Ya. Nah, kalau alif lam syamsiyah apa? Contohnya, kalau alif lam syamsiyah atau idgham syamsi itu tandanya mana nih? Ada nggak di sini? Ya, mana nih? Nih. Ini idgham syamsi nih, ya. Waalaikumsalam. Nih, ya. Tuh. Ya, tandanya adalah tanda tasydid. Ya, kalau alif lam syamsiyah ada tanda tasydidnya, ya. Kalau alif lam qamariyah itu ada tanda sukunnya. Oke. Yo, ya. Inna a'tainakal ka. Nah, jadi langsung masuk ke huruf lamnya, kal. Ya. Sekarang huruf yang sering huruf lam, ya. Silakan disimak baik-baik ya. Kita nggak lama-lama nih. Nggak lama-lama live-nya ya. Pagi ini ya. Penontonnya juga nih. Semangatnya, tap-tap layarnya nggak kelihatan. Ya. Mungkin lagi ada aktivitas lain. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Hadir, baik. Waalaikumsalam. Nah, huruf lam, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam, masih banyak yang menganggap bahwasannya huruf lam itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, dan ini kurang sempurna, ya. Oke, bedanya apa huruf lam dengan huruf L? Ya, bedanya saya tunjukkan langsung ya. Waalaikumsalam. Kalau huruf lam, kalau huruf L, ya, yang ini dilafalkan hanya disentuhkan ujung sisi lidah saja. Al. Inna a'tainakal, kal. Nah, itu L. Tapi kalau lam, a'tainakal, la. Kalau L, alla. Ya, gitu. Oke. Paham ya? Gitu. Ya, kita lanjut. A'tainakal. Jadi bukan kal, ya, bukan kal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya.
Oke, selanjutnya lam dalam kondisi sukun, ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam adalah apa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama, ya. Oke, yang pertama ini banyak orang yang sudah tahu, yang kedua ini banyak orang yang belum ngeh, ya. Nah, huruf lam itu jangan sampai dilafalkan ada berupa pantulan, ada suara tambahan berupa memantul atau tawalud. Itu nggak boleh. Contohnya seperti apa? Kalka, kalka, kalka. Nah, ada tambahan bunyi le di sana, itu nggak boleh. Kenapa? Karena huruf lam tidak punya sifat qalqalah. Ya, yang punya sifat qalqalah hanya ada 5 huruf. Ba, jim, dal, to, qaf, ba, ju, di, to, ko. Ya, lam tidak termasuk, jangan masuk, jangan dipantulkan. Kalka, kalka, jangan sampai kalka, kalka. Ya. Oke. Yang kedua, jangan sampai huruf lam dibaca terputus suaranya. Banyak orang hanya tahu kesalahan huruf lam itu tidak boleh dibaca memantul. Akhirnya mencari alternatif agar tidak memantul suaranya dengan alternatif yang salah, yaitu memutus suara huruf lamnya. Contoh, kal, ka, kal, ka. Antara bunyi al dengan bunyi ka itu nggak boleh ada jeda. Kal, ka, kal, kautsar. Menghindari memantul. Hati-hati, kalau terputus itu menjadi kesalahan yang kedua. Ya. Kenapa huruf lam tidak boleh terputus? Karena huruf lam itu punya sifat. Ya, nih, huruf lam punya sifat yang disebut dengan tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan suara. Maksudnya pertengahan suara, tawasud itu seperti apa? Nih, tawasud itu seperti ini. Ya, tuh. Jadi tawasud itu berada di tengah-tengah antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara, syiddah artinya tertahan suara, tawasud artinya sedikit mengalir suara kita. Ya, jadi kalau lam betul-betul terputus harusnya sifatnya namanya syiddah. Tapi lam sifatnya namanya tawasud, artinya dia masih mengalir masih mengalir suara. Maka ketika teman-teman lafalkan ke dalam ayat, pastikan lam jangan sampai memantul. Jangan sampai terputus. Kalka. Paham ya? Jelas sampai sana? Coba 650 nih nggak kerasa share-nya nih. Ya, ngerasa ada manfaat nggak live-nya? Ya, kalau ngerasa ada manfaat jangan sampai dimakan sendiri nikmatnya. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah, di-share, ya. Oke, di-share ke grupnya, di-share ke keluarganya, ya. Gitu. Tanpa teman-teman saya arahkan pun seharusnya langsung ada tuh di pojok kanan bawah. Ya, silakan. Sengaja itu ada tanda panah itu biar teman-teman dapat pahala jariah. Ya. Gitu. Oke. Silakan di-share dulu. Ya. Harus diarahkan. Ya teman-teman, kalau nggak diarahkan nggak akan share teman-teman. Ya, lanjut. Nah, kalka, jangan sampai mantul, jangan sampai terputus. Oke, paham sampai sini? Ya, silakan difoto dulu. Ya, jadi jangan sampai kalka, jangan sampai kalka. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, inna a'tainakal ka. Nah, kita lanjut. Perhatikan baik-baik. Kalka. Nah, selanjutnya ya, kaf sudah saya ingatkan tadi di sini, ya. Ini huruf kaf, ini juga bentuk lain dari huruf kaf. Ya, kita akan langsung loncat saja. Kaf yang ini saya izin nggak bahas dulu karena kita baru bahas huruf kaf di sini, ya. Lanjut di sini. Nah, kalau tadi ada ya sukun, sebelumnya fathah itu adalah lin, ya. Di sini juga ada waw sukun, sebelumnya fathah, itu juga adalah kondisi yang disebut dengan lin. Ya, ini dua-duanya lin nih, ini juga lin. Ya, ini lin juga nih. Nah, ini lin. Lin itu adalah kondisi di mana ada ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya gimana? Nah, kita tulis dulu ya. Ini namanya adalah lin, teman-teman sekalian. Ya, namanya adalah lin atau layin, ya, atau harfulin atau harflin. Artinya apa? Dibaca waw sukunnya lin, lembut. Ya, layin itu artinya lunak. Oke? Dibaca lembut saja. Kau gitu, ya. Kautsar. Ya, sebentar lagi saya selesai ya. Nah, kita baru setengah jam. Kautsar. Ya, jangan sampai kautsar, tapi kautsar. Paham ya? Gitu. Oke? Tapi kautsar.
Paham ya? Gitu. Oke? Inna a'tainakal kau. Nah, itu lin. Ya, wawu sukun sebelumnya fathah. Bukan madlin, hati-hati. Ya, bukan madlin. Karena kaunya nggak dibaca panjang. Jadi jangan sampai bilang madlin. Oke? Selanjutnya, kita akan melafalkan huruf sa. Ya, huruf sa. Ya, nah ini hati-hati. Masih banyak orang keliru melafalkan huruf sa. Ya, cara melafalkan huruf sa seperti apa? Nah, cara melafalkan huruf sa itu sama persis ya dengan huruf zal. Ya, sa dan zal itu sama. Bedanya apa? Oke, kita bahas nih ya, huruf sa dan huruf zal. Kita akan coba masuk ke dalam pembahasannya. Ya, oke, nih perhatikan ya. Huruf sa dan zal itu sama-sama makhrajnya sama. Dari ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Ya, di pagi ini kemana nih ya? Pada liburan gitu teman-teman penontonnya. Penasaran nih, suka penasaran. Ya. Berubah-ubah algoritma TikTok itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Huruf sa dan zal itu disentuhkan dengan cara ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Ya, seperti yang teman-teman lihat dalam gambar. Ya, dalilnya apa? Wadha'u wa zalu wa salil ulya min tarafaihima. Jadi zal, sa itu disentuhkan cukup menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas tanpa digigit. Kalau digigit nanti sifat zal dan sa itu rokhwah ya akan menjadi syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara, syiddah artinya tertahan suara. Ya, oke? Ya. Nah, sifat syiddah, sifat syiddah ini nggak boleh ada dalam huruf sa dan zal. Ya. Nah, selanjutnya, lantas apa yang membedakan antara sa dan zal kalau dilafalkannya sama? Bedanya dari segi nafas. Kalau zal nggak keluar nafas, nama sifatnya adalah jahar. Kalau sa keluar nafas, mengalir nafas, nama sifatnya adalah hams. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke. Oke, paham ya? Paham ya? Nah, jadi kalau yang ini dia hanya mengalir suara saja tanpa nafas. Ya, contohnya seperti ini. Za. Kalau yang ini dia keluar mengalir suara, rokhwah, dan mengalir nafas juga. Sa. Ya, paham ya? Nih, kalau saya contohkan seperti ini. Mohon izin. Ya. Yuk di tap-tap layar dulu Mana nih semangatnya nih? Ya. Oke. Ini nggak tersebar kontennya. Stuck di segini. Karena 600 orang itu nggak semuanya kompak tap-tap layar. Belum ada yang share, belum ada yang syiar Quran. Jadi dianggap nggak aktif live-nya. Ya. Nih, perhatikan. Zal dan sa itu dilafalkan sama. Za. Ini dia za seperti itu zal. Kalau sa bedanya apa? Kalau zal nggak keluar nafas, cuman mengalir suara. Za. Kalau sa kayak huruf zal tapi bocorin nafas. Sa. Bedanya itu saja, teman-teman sekalian. Ya. Paham ya? Oke, ya. Dilanjutkan, ya. Teman-teman, disupport ya konten-konten baik. Ya, guru-guru kita bukan hanya di live ini. Ya, disupport mumpung mereka masih hadir di TikTok. Ya. Oke. Disupport, ya. Kita kadang-kadang menikmati tapi nggak support guru-guru kita. Banyak ya di TikTok ya, kalau yang bertajwid ada Ustaz Munawar, siapa lagi yang bertajwid detail Ustaz Martunis, ya. Nah, itu support. Kadang-kadang kita nggak nge-support, ya, gitu. Ketika nggak ada nyari-nyari, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Jadi zal, sa seperti itu cara melafalkannya. Sa. Kalau zal nggak mengalir suara, nggak mengalir nafas. Kalau sa mengalir nafas, ya. Oke. Nah, dialirkan nafasnya. Sa. Ya. Jadi kalau zal itu sifatnya adalah jahar, nggak keluar nafas. Kalau sa dia sifatnya adalah hams. Ya. Gitu.
Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ya, bismillah. Inna a'tainakal kautsar. Dialirkan nafasnya. Ya. Paham sampai sini enggak? Paham sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Ya, masih ada waktu enggak? Pada sedikit ya penontonnya. Paham? Baik, kita lanjut. Kautsar. Nah, selanjutnya di sini ada huruf ro. Kita akan bahas dulu huruf ro ya. Nah, huruf ro, kesalahan yang sering kali terjadi, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf ro itu dengan getaran yang terlampau berlebihan. Ini sering saya sampaikan pada saat live TikTok ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf ro, jangan sampai getarannya terlampau banyak atau berlebihan, karena ro tidak boleh dilafalkan seperti pelafalan getaran R alfabet. Huruf ro punya sifat. Kenapa huruf ro nggak boleh getarannya banyak? Karena difahami, ro itu punya sifat. Salah satu sifat dari huruf ro, di antara sifat-sifatnya adalah disebut dengan sifat namanya takrir. Takrir artinya dia tetap bergetar, tapi nggak terlampau banyak-banyak seperti teman-teman melafalkan getaran di huruf R. Kalau teman-teman melafalkan getaran di huruf R, getarannya seperti ini. Ro, ri, ru, itu R getarannya banyak. Sedangkan huruf ro, getarannya nggak boleh banyak-banyak karena dia punya sifat takrir. Warro wabi takririn ju'il. Ya, jadi dia bergetar tapi sedikit. Contohnya, ro, ri, ru, walaupun bergetarnya hanya sedikit tapi tetap lugas dan jelas. Ro, ri, ru. Jangan sampai getarannya malah betul-betul hilang. Ro, ri, ru, nggak gitu juga. Ya. Nah, maka ketika dilafalkan, ya, itu jangan sampai getarannya kautsar. Nah, jangan sampai berlebihan. Karena ro punya sifat yang disebut dengan warro wa bitakririn ju'il. Ro punya sifat yang disebut dengan takrir. Oke? Jelas sampai sana ya. Kal kautsar. Jadi getarannya sedikit saja, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ro? Saya contohkan saja dengan lidah saya ya. Jadi bagian punggung lidahnya, ru, saru, membentuk seperti huruf V. Jadi yang nyentuhnya bukan ujung sisi lidahnya, akhir ujung lidahnya banget, bukan ininya banget, ya. Saru, tapi punggung lidahnya, saru, saru, saru. Ujung lidahnya emang nggak nempel. Ya, tapi punggung lidahnya, ya, sisi lidahnya, ya, ujung punggung sisi lidahnya, sar, jadi bukan sar, bukan ujung lidahnya banget, ya, paham ya? Nah, nanti yang belum bisa dilatih, ya, kautsar. Nah, sekarang basicnya seharusnya ro di sini dibaca fathah, kautsaro, gitu ya, karena dia berharokat fathah. Tapi aturan mainnya berubah. Ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, ya, dan dia berharokat fathah, lalu kita berhenti pada huruf berharokat fathah tersebut, baik berhenti di akhir ayat ataupun berhenti di pertengahan ayat, maka huruf berharokat fathah tersebut itu kita ganti, fathahnya kita ganti. Nggak lagi dibaca fathah, tapi dibaca apa? Dibaca menjadi sukun. Oke? Sukun ini disebut dengan sukun arid, ya, disebut dengan sukun arid, teman-teman sekalian. Sukun arid itu apa? Sukun arid itu sukun baru atau sukun tambahan atau sukun palsu. Kenapa disebut dengan sukun palsu sukunnya? Karena asalnya bukan sukun, ya. Asalnya bukan sukun, tapi dia fathah. Karena berhenti, fathahnya diganti jadi sukun. Makanya disebut dengan sukun arid atau sukun palsu. Paham sampai sini? Ya. Nah, ada aturan main ketika kita melafalkan huruf ro dalam kondisi sukun. Ya, ada aturan main ketika kita melafalkan huruf ro dalam kondisi sukun. Seperti apa aturan mainnya? Masya Allah. Ya, seperti apa aturan mainnya? Aturan mainnya seperti ini. Yang pertama, kalau teman-teman menemukan ada ro dalam kondisi sukun diikuti oleh bunyi vokal A atau vokal U sebelumnya, maka ro sukun tersebut kita harus baca dengan tebal. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan ada ro sukun, ya, diikuti oleh bunyi vokal I, maka ro sukun tersebut dibaca tipis.
Nah, sekarang kita lihat ro sukun di sini sebelumnya diikuti a, i, u. Kita cek harokatnya. Harokat fathah itu bunyi vokal a, i atau u. Ternyata harokat fathah itu bunyi vokalnya vokal a. Maka ro sukun di sini diikuti oleh fathah bunyi vokal a, maka dibaca tebal. Maka kita baca tebal, ya. Paham? Jelas? Ya. Coba mana semangatnya? Keaktifannya mana? Ya. Gitu. Oke. Nah, nggak disebarluaskan sama TikToknya. Karena nggak seluar biasa kemarin-kemarin semangatnya, keaktifannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya. Oke, perhatikan. Kita sudah tahu bahwasannya di sini huruf ro sukun itu harus dibaca tebal karena diikuti oleh bunyi vokal a, yaitu harokat fathah. Ya. Nah, perhatikan. Sekarang teman-teman silahkan, saya akan tebak-tebakan. Teman-teman sudah tahu ro sukunnya dibaca tebal. Sekarang kira-kira ro sukun mana yang paling tepat? Coba teman-teman, saya akan kasih dua opsi. Yang pertama, ya. Mana ro sukun yang tepat? Mana ro sukun yang dia dibaca tebal? Perhatikan. Kautsar. Ini yang pertama. Kautsar. Kautsar. Kalau yang kedua, kautsar. Kautsar. Kalau yang pertama, kautsar. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Mana? Coba keaktifannya, mana semangatnya? Coba komen di kolom komentar. Yang betul adalah yang kedua, ya. Nah, bagaimana cara menebalkan huruf ro-nya? Caranya, huruf-huruf tebal itu, contohnya huruf ro, itu pasti ketika dia dibaca mufakhamah atau tafkhim atau tebal, maka pangkal lidahnya diangkat, ya. Pangkal lidahnya diangkat, ya. Nama sifatnya adalah isti'la. Maka ketika teman-teman tadi lihat saya membaca tebal, kautsar. Kenapa bisa terasa tebal? Karena pangkal lidahnya diangkat, ya. Oke. Ya, harus digas terus nih biar semangat ya teman-teman ya. Kalau sayanya nggak semangat, teman-temannya jadi nggak semangat ya. Silakan di-share, di tap-tap layarnya, di pojok kanan layar bawah HP teman-teman semua ada tanda panah. Ya, yang pengen ikut syiar Quran, ya, konten-konten ngaji, konten-konten bedah tajwid, silakan bantu di-share ke grupnya masing-masing. Ya, siapapun teman-teman, silakan. Yang belum, ya, yang sudah nggak apa-apa, sudah, yang belum, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, coba. Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Teman-teman yang ikut support live ini, insya Allah kecipratan pahala jariahnya. Ya, gitu. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Jadi itu seperti itu cara melafalkan huruf ro sukun. Paham nggak yang ini? Ya, paham nggak? Nah, silakan dicek dulu nih. Kautsar. Nah, ro sukunnya dibaca tebal. Paham? Nah, kita lanjut ya. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Kautsar. Nah, kita lanjut. Oke, turun lagi. TikTok. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Oke, sekarang dari contoh pelafalan sebelum kita lanjutkan ke ayat 2, ya. Bukan kausyar. Ini bukan shin, ini sa, ya, bukan syar, ya. Oke, bukan inna a'tainakal kausyar, ya. Bukan syar tapi sar. Inna a'tainakal kautsar. Bukan syar, bukan shin, salah besar. Ya, gak boleh mengganti huruf fa jadi shin. Lanjut, ayat 2. Ya, kita baca dulu bareng-bareng. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Oke, kita mulai dari huruf yang pertama. Huruf yang pertama pada ayat kedua surah Al-Kautsar. Huruf fa masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf fa seperti melafalkan huruf P pada abjad alfabet. Ini jangan sampai dibaca pasoli. Pasoli bukan pasoli, ya. Oke, tapi fa. Kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P? Karena cara melafalkan huruf fa-nya salah. Ya, gitu.
Oke, bagaimana cara melafalkan huruf fa biar nggak jadi seperti huruf P? Nah, nih kita cek huruf fa. Ya, banyak orang yang melafalkan huruf fa berubah menjadi huruf P karena cara melafalkan fa-nya keliru, tidak tepat, tidak sempurna. Ya, cara melafalkan huruf fa, cek dia punya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Nah, fa punya tata cara, namanya fa keluar dari yang namanya batunus syafah. Batunus syafah itu artinya seperti ini. Dalilnya seperti ini. Wa min batni syafah fal fa ma'atrafis thanayal musyrifah. Artinya apa? Ujung gigi seri atas kita menyentuh dengan badan atau perut bibir bawah. Kalau teman-teman nggak kebayang ini seperti apa, maka teman-teman kita lihat seperti ini. Tuh, cara melafalkan huruf fa, teman-teman bisa lihat bagian area yang berwarna ungu. Warna ungu itu adalah persentuhan antara ujung gigi sari atas kita dengan bibir bawah kita. Tapi harus jelas, bibir bawahnya bagian luar yang kering atau bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ternyata bagian dalam yang basahnya. Maka ketika teman-teman lafalkan, teman-teman tepat melafalkan fa dengan cara sesuai dengan makhrajnya, wa min batni syafah fal fa ma'atrafis thanayal musyrifah, maka dia akan mengalirkan seperti ini. Perhatikan. Ya. Perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Perhatikan, ya. Fa, 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 fa. Tuh, tepat sama seperti dalam gambar teman-teman sahabat Quran sekalian. Contoh lagi, perhatikan baik-baik. Fa, fa, fa. Kalau melafalkannya tepat seperti ini, insya Allah tidak akan menjadi huruf P. Kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, maka dia akan mengalirkan salah satu sifat, namanya adalah sifat hams. Hams itu artinya mahmus suhafahasahu syakhsun sakat. Artinya apa? Mengalirkan nafas. Ya, faham? Teman-teman, jelas? Jelas nggak? Faham nggak? Coba mana semangatnya? Yo, ya. Gitu. Coba saya pengen lihat semangatnya nih. Pagi ini soalnya dari tadi pagi 45 menit kendor semangatnya. Nggak kelihatan semangatnya. Ya. Gitu. Jadi memang sayanya harus full power kayak gini. Tadi saya nggak full power karena lagi kurang enak badan, teman-teman ya. Tapi harus kayak gini biar penontonnya semangat. Gitu, makanya live itu saya coba teman-teman setengah jam aja, ya. Bisa serak lah teman-teman kalau ini apa live itu, ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Gitu ya. Nah, jadi cara melafalkan fa itu jangan sampai seperti P. Kalau orang melafalkan fa menjadi P, P itu yang nempel antara apa dengan apa. Kalau huruf P, yang nempel itu antara bibir atas, bibir bawah. Papipu. Kalau teman-teman melafalkan fa menyentuhkan kedua bibir antara bibir atas dan bibir bawah, ya tidak akan pernah tepat huruf fa-nya. Nggak akan keluar mengalir nafasnya. Pa, nggak akan bisa, tapi fa. Seperti yang ada dalam gambar. Faham? Jelas teman-teman semua? Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Kita lanjutkan baik-baik pembahasan kita. Ya, Masya Allah. Ya, faham. Pakai fa ya, faham. Ya, atau paham. Nah, gitu ya. Pakai fa jadi faham. Ya. Oke, huruf fa. Bagaimana cara melafalkannya sudah? Sekarang huruf fa dalam kondisi berharokat fathah. Nih. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu namanya harokat fathah. Ya, saya ulang lagi. Huruf hijaiyah apapun yang teman-teman tengok di atasnya ada baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Huruf yang berharokat fathah baris atas maka kita baca dengan vokal A. Maka fa-nya nggak dibaca fi, tidak, karena bukan kasroh. Fa-nya nggak dibaca fu, bukan, karena dia bukan berharokat dhamma. Tapi dia dibaca dengan vokal A, karena dia berharokat fathah, bunyi vokal A. Cara menyempurnakan harokat fathah seperti apa? Ada wal maftuhu bil fathi fham, buka mulutnya sampai dengan sempurna. Ya, gitu. Oke, karena banyak orang yang melafalkan bunyi harokat fathah nggak jelas bunyi vokal A-nya karena buka mulutnya kurang sempurna. Teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Faham? Jelas? Nah, seperti itu. Ya, jadi sempurnakan. Cara melafalkan harokat fathah itu disempurnakan bunyi vokal A-nya. Ya, dibuka mulutnya. Perhatikan. Nih, fa, bukan fa, tapi fa. Huruf fa, huruf tipis, huruf tebal. Teman-teman sahabat Quran sekalian, coba. Huruf fa itu huruf tebal, huruf tipis.
Ya, kita akan dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Fa itu huruf tebal, huruf tipis, teman-teman belum selesai. Huruf fa itu adalah huruf yang tipis. Maka huruf-huruf hijaiyah yang dia huruf yang tipis dibaca sambil senyum, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, maka buka mulut sambil senyum. Nah, jadi bukan hanya sekedar buka mulut seperti ini, teman-teman. Ya, fa, tapi fa sambil senyum dia. Ya, biar kerasa tipisnya. Faham teman-teman sahabat Quran sekalian? Ya, yang baru gabung, siapa aja, silakan bantu share, silakan bantu tap-tap layar. Kita Qurankan TikTok. Ya, insya Allah teman-teman dapat pahala jariahnya yang ikut share di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah, silakan di-share ke grupnya masing-masing. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih teman-teman yang sudah support ya. Saya harus full power kayak gini biar teman-teman semangat. Kalau kayak tadi kayak tadi itu enggak, ini saya sengaja nggak full power tadi, sengaja menahan biar nggak terlalu capek karena lagi kurang enak badan, lagi kurang fit teman-teman. Tapi alhasil kan jadi nggak semangat ke teman-temannya juga ya. Makanya teman-teman support konten-konten baik. Kita nggak pernah tahu guru-guru kita itu meluangkan waktu untuk akhirnya belajar bareng itu mengorbankan banyak hal ya gitu. Bukan di sini tapi di live yang lain juga banyak yang dia memaksakan untuk tetap adanya live itu hanya semata-mata biar teman-teman belajar bareng-bareng gitu ya. Oke, gitu ya. Makanya tadi saya di awal nggak terlalu semangat itu menjaga biar nggak capek. Cuman alhasil jadi nggak semangat gitu ya. Disupport konten-konten baik guru-guru kita ya, ulama-ulama kita yang ada di TikTok teman-teman ya. Lanjut, sekarang kita bahas huruf shad nih ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf shad ya itu masih kesulitan. Nah, huruf shad ya ketika dia berharokat baris atas ya, baris atas, kenapa dia harusnya kita baca dengan vokal a, sa gitu kan? Karena fathah. Kan fathah itu dibaca dengan vokal a. Ya. Tapi kenapa untuk huruf shad dia berubah menjadi bunyi vokal o? Ya. Pokoknya huruf-huruf yang harusnya dia dibaca berharokat baris atas dengan vokal a berubah menjadi o, makanya itu pasti dia disebut dengan huruf yang tebal. Ya. Apa hubungannya huruf yang tebal dengan vokal fathah a menjadi o? Huruf yang tebal itu terdengar seperti o karena ada sifat yang disebut dengan isti'la, ya. Oke. Jadi teman-teman hati-hati melafalkan huruf-huruf yang ketika fathah dibaca dengan vokal o, jangan sampai karena membulatkan bibir atau monyong atau manyun, ya. Ya, monyong, manyun, muncung itu enggak boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, izin, ya. Fasoli, faso, nggak boleh faso, bukan dimonyongkan bibirnya. Bunyi vokal o itu bukan dihasilkan karena kita membulatkan, memonyongkan, memanyunkan bibir kita. Faso, bukan teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Oke, ya. Tapi dengan cara apa? Nah, huruf tebal itu akan terasa tebal salah satunya karena dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Isti'la itu apa? Kita masuk ke huruf shad, teman-teman sahabat Quran sekalian. Kita cari huruf shad ya. Ada nggak di sini huruf shad? Kita cari huruf shad. Nih, ya, perhatikan. Huruf shad ya, secara makhraj dia ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Nah, tapi dia punya sifat namanya isti'la karena dia huruf yang tebal. Huruf yang tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Isti'la itu artinya terangkat bagian pangkal lidah kita. Yang mana? Yang bagian ini. Tuh, ya, yang bagian lidah paling dalam. Dia mengarah ke langit-langit. Huruf shad makin tebal karena huruf shad punya sifat namanya adalah itbaq. Itbaq itu adalah tertutup aula lidah. Kenapa tertutup aula lidah atau aula mulutnya? Karena lidahnya nempel ke langit-langit, tengah lidahnya. Jadi dominan mulut itu tertutup aula mulutnya karena dominan lidah diangkat ke langit-langit. Itulah yang disebut dengan sifat itbaq. Maka huruf shad itu dilafalkan sangat tebal. Bukan hanya perihal mengangkat pangkal lidah, tapi hampir dominan lidah dilafalkan mengarah ke langit-langit. Ya, maka ketika teman-teman melafalkan huruf shad, teman-teman sekalian, insyaallah ya harus full power kayak gitu ya. Maka teman-teman lafalkan ya. Itu bibirnya jangan maju faso, tapi fasu, su. Mulutnya tetap dibuka.
Jangan sampai fasu, su. Mana mulutnya? Mulutnya harus tetap dibuka. Mentang-mentang huruf tebal nggak dibuka. Dibuka mulutnya. Fasu, fasu. Kenapa dibuka? Karena fathah. Ya. Karena fathah. Ya, baris atas itu fathah itu wal maftuhu bil fathi faham. Harus dibuka mulutnya, teman-teman. Ya. Nggak bisa kita melafalkan mentang-mentang tebal mulutnya jadi nggak dibuka, salah. Nggak sempurna harokatnya. Nggak sempurna harokat fathahnya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, paham teman-teman? Ya. Nah, seperti itu ya. Nih, tadi saya live-nya kayak gini aja, biar nggak capek tadinya, karena lagi kurang fit ya. Tuh, kayak gini. Tapi kan ke teman-teman jadi gak semangat, turun lagi penontonnya. Sedikit aja saya kayak gitu. Ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke. Susah prakteknya latihan, makanya ada yang namanya riyadhah lisan, latihan terus, riyadhah terus. Ya. Teori ini untuk menguatkan cara latihan. Teman-teman bagaimana teman-teman bisa latihan dengan cara yang benar kalau teorinya nggak tahu. Makanya teori ini dibutuhkan untuk memperkuat latihan teman-teman. Paham ya? Yang penting paham dulu. Kalau belum paham nggak apa-apa, nggak harus langsung paham. Ya, jelas ya? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support live ini, yang sudah tap-tap like, yang sudah support. Terima kasih, semoga Allah ganti ya. Supportnya teman-teman, capeknya teman-teman, berarti teman-teman sedang ikut capek juga bareng sama saya. Ya, oke. Yang ikut capek terima kasih banyak ya. Teman-teman berarti sedang ikut berjuang, berarti sedang ikut syiar Quran. Fasu, fasu. Hati-hati di sini, teman-teman. Ya, sekarang kita bandingkan. Huruf shad tadi huruf tebal, huruf tipis, teman-teman. Huruf shad, huruf tebal, huruf tipis tadi, teman-teman. Sahabat Quran. Tadi huruf shad, huruf tebal, huruf tipis, teman-teman sekalian. Huruf shad, huruf tebal, huruf tipis. Huruf shad itu adalah huruf yang tebal. Nah, sekarang tadi saya izin bertanya. Huruf fa itu huruf tebal, huruf tipis, huruf fa. Huruf fa, huruf tebal, huruf tipis, teman-teman. Sahabat Quran, coba dijawab. Mana nih, ya? Fa huruf tebal, huruf tipis. Fa itu huruf yang tipis. Nah, hati-hati. Jangan sampai kondisinya banyak orang yang melafalkan ketika bersandingan antara huruf tebal dan tipis seperti ini. Banyak orang yang melafalkan huruf tipisnya terbawa tebal karena udah fokus sama huruf tebal. Mentang-mentang huruf tebal dilafalkannya lebih sulit, huruf fa-nya terabaikan. Gak boleh. Ya. Fa-nya tetap tipis, shad-nya tebal. Nih, saya contohkan, ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Maaf sebentar ya. Bentar, teman-teman. Bentar, ya. Nih. Jadi huruf fa-nya jangan ikut tebal. Fasoli, faso, fa. Bukan fa. Fa. Fasu. 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 Fa tipis. Su tebal. Fasu. Bukan fasu. Fasu. Fa. Bukan fa, tapi fa. Ya. Gitu. Ya. Praktek huruf tebal sampai mualnya jadi pahala, ya, gitu. Oke, insyaallah. Jadi nggak ada ruginya kita belajar, belum bisa 2 pahala buat kita, ya, gitu. Paham ya? Ingat, yang tipis tetap tipis, ya, yang tebal tetap tebal. Jangan yang tipis ke bawah tebal, ya, ataupun sebaliknya, ya, gitu. Oke. Fasu, 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 fa. Su, jangan fa, su. Nah, ya. Gitu, paham? Jelas? Oke, ya. Fasolli. Cara shad bibirnya gimana? Bibirnya dibuka. Nggak gimana bibirnya dibuka saja. Ya. Oke. Lanjut. Nggak ada monyong-monyongnya. Ya, huruf tebal itu nggak ada monyong-monyongnya, ya. Lanjut, huruf lam. Kita ulang lagi. Siapa yang melafalkan huruf lam masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, teman-teman sahabat Quran sekalian? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf melafalkan huruf lam masih persis seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Silakan boleh komen di kolom komentar. Ayo. Ya. Ini keliru, kurang tepat. Ya. Emang bedanya apa antara huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet, teman-teman sahabat Quran sekalian, ya? Bedanya, kalau teman-teman melafalkan, terima kasih Bunda Eti. Kalau teman-teman melafalkan huruf L, itu yang disetukan hanya ujung sisi lidah atau ujung akhir lidah saja. Contohnya seperti ini. Al, la, itu L, ya. Kalau lam,
al, la, al, la, al. Kalau L, al, la, al, la, al, la. Kalau lam, al, la. Ya, paham ya? Nah, jadi bukan fasoli, tapi fasoli, bukan fasoli. Ya, sahabat Quran sekalian, paham? Lanjutkan. Ya, Masya Allah. Kita lanjut teman-teman ya. Sekarang teman-teman kita lanjutkan ke huruf lam. Ketika dia berharokat kasroh dulu deh, kita bahas kasrohnya dulu ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah macam ini, itu disebut, baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal i. Maka lam di sini tidak kita baca la karena bukan fathah. Lam di sini nggak kita baca lu karena bukan dhamma. Tapi lam di sini kita baca dengan vokal i karena berharokat kasroh. Ya, kalau kita ingin menyempurnakan harokat kasroh, rendahkan rahang bawah. Kalau fathah wal maftuhu bil fathah muka mulutnya. Kalau kasroh itu bukan hanya sekedar cengar-cengir saja, tapi rendahkan rahang bawah kita. Apa dalilnya? Wadhun khifadin bin khifadin lil famiyatimu. Ya. Oke. Jadi kalau kita praktekkan lagi, saya contohkan. Bukan hanya sekedar teman-teman senyum-senyum cengar-cengir saja. Contoh. Fasolli. Bukan hanya sekedar li. Apalagi cuman li. Ya jangan irit. Fasolli. Rendahkan rahang bawah. Kalau teman-teman ingin sempurna, rendahkan rahang bawah. Fasolli. Li. Itu cara menyempurnakan harokat kasroh, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya. Faham? Jelas, teman-teman sekalian? 1.200, 1.100 orang. Mana tab-tab layarnya? Mana syiar Qur'annya? Yang belum syiar Qur'an di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah, silakan syiarkan ke grupnya masing-masing. Biar dapat ilmu, dapat juga kecipratan pahala jariah. Silahkan. Ya, yang belum share boleh ya mengikuti teman-teman 650 kali yang sudah share. Silahkan ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya belum selesai. Itu ya. Itu baru kita bahas cara melafalkan lam ketika berharokat kasroh. Ya, sekarang saya izin jelaskan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah. Di sini lamnya dalam kondisi bertasydid. Kalau teman-teman menemukan ada huruf yang di atasnya ada gambar burung terbalik seperti ini namanya adalah huruf bertasydid. Ini namanya adalah tanda tasydid. Basic huruf hijaiyah apapun yang dia bertasydid, yang ada gambar burung terbalik di atasnya seperti ini, itu harus dibaca dengan cara ditekan. Basicnya huruf hijaiyah apapun, perhatikan ya, ini perhatikan, ini penting. Basicnya huruf hijaiyah apapun yang dia bertasydid dibaca ditekan, bukan ditahan. Ya, huruf yang bertasydid yang ditahan hanya 2 huruf. Apa aja? Huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Ini baru ditahan ya, karena ada hukum namanya gunnah, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, paham? Jelas? Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kalau yang ini ditekan, kalau nun mim bertasydid ditahan. Bedanya apa? Kita buktikan langsung praktek. Kalau nun bertasydid ditahan, ketika bertasydid karena gunnah. Contoh, inna, amma. Kalau lam gak ditahan tapi ditekan. Fasolli. Bukan fasolli. Bisa bedakan mana yang tekan, mana yang tahan? Jelas teman-teman sahabat Quran? Silakan difoto, silakan di screenshot. Saya sengaja sambil nulis. Saya sengaja per huruf, per harokat, per hukum tajwid kalau di akun ini. Khusus buat belajar full. Kalau di akun ini, full belajar bedah tajwidnya. Enggak tipis-tipis. Ya, gitu. Oke, lanjut. Ya. Fasolli. Di sini lam kasroh, di sini lam kasroh lagi. Maka dilafalkan 2 kali ya. Fasolli liro. Nah, kita ketemu sama huruf ro lagi teman-teman. Ya, maka saya izin bahas huruf ro lagi. Siap kita bahas huruf ro lagi? Siap teman-teman ya? Oke, perhatikan baik-baik.
banyak di antara kita yang melafalkan huruf ro getarannya terlampau berlebihan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah jangan sampai teman-teman lafalkan huruf ro dengan getaran yang terlampau berlebihan. Ya, saya akan contohkan contoh getaran yang berlebihan seperti getaran huruf R. Fasolli li ro. Ya, Ustadz sampai ngos-ngosan. Iya teman-teman. Ya, karena kalau saya nggak gini teman-temannya nggak semangat. Walaupun saya lagi kurang fit, ya mau nggak mau ya, biar teman-temannya semangat belajarnya, ya, gitu. Ya, kayak awal tadi saya tadinya nggak akan live seperti ini, ya, nggak akan full power dulu, ya, gitu. Tapi kalau nggak gitu teman-temannya yang nggak jadi semangat, gitu. Ya, oke. Perhatikan baik-baik teman-teman, ya. Nah, huruf ro, teman-teman sekalian, ya, huruf ro itu ya dilafalkan tidak boleh getarannya terlampau berlebihan, ya. Fasolli li ro, fasolli li ro, ro nggak boleh macam tuh, ya. Oke, kenapa huruf ro getarannya tak boleh banyak-banyak huruf ro? Kenapa? Karena huruf ro, perhatikan baik-baik, huruf ro punya salah satu sifat. Nama salah satu sifatnya adalah warro wabita kririn ju'il. Ya, terima kasih doa-doanya ya. Semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Huruf ro itu getarannya tidak boleh terlampau berlebihan. Karena huruf ro punya sifat namanya adalah takrir. Apa yang dimaksud dengan takrir? Takrir itu artinya dia bergetar, tapi tidak terlampau banyak-banyak, sedikit saja. Warro wa bitakririn ju'il. Ya, gitu. Oke. Jadi huruf ro kalau kita lafalkan dengan R jadinya gini. Rori ruber. Nah, enggak gitu ya. Rori ruber. Enggak gitu. Ya, tapi rori ruber. Dia bergetar tetap sedikit, tapi walaupun sedikit tetap tegas dan lugas dan jelas. Ri ada getarannya jelas. Bukan jadi hilang. Rori ru. Enggak gitu juga teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah. Ya, paham? Jelas teman-teman sahabat Quran sekalian? Sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi getaran huruf ro jangan banyak-banyak. Fasolli li ro. Nah, enggak gitu, teman-teman. Ya. Tapi fasolli li ro. Nah, gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. Huruf ro di sini dia berharokat fathah teman-teman sekalian. Ya. Basic fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U teman-teman. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas namanya adalah harokat fathah, ya, maaf. Namanya adalah harokat fathah, ya. Itu harus dibaca dengan vokal A. Maka seharusnya ro di sini, ya, kita baca menjadi vokal A harusnya, ya, ra. Tapi kenapa sering kita baca malah jadi bunyi vokal O? Nah, ya, suara Pak Ustadz sampai serak. Iya, karena harus full power. Saya sudah bilang ya teman-teman, ya. Jadi sengaja tadi saya, ya, sampai batuk. Oke, ya, lanjut. Huruf ro di sini yang harusnya kita baca fathah itu dengan vokal A, tapi kenapa menjadi O? Karena huruf ro harus dibaca tebal ketika berharokat baris A, baris atas. Ya. Ingat, pokoknya huruf-huruf hijaiyah apapun ketika berharokat baris atas bunyinya bukan A tapi jadi O, berarti itu huruf-huruf yang lagi dibaca atau harus dibaca tebal. Dibaca tebal, ya. Nah, maaf kakak, ini metode apa? Ini nggak pakai metode-metodean. Ini metode mengikuti kitab tajwid saja, Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid. Ya, gitu. Oke, nama sifatnya apa? Kenapa dia bisa tebal? Karena dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya. Oke, huruf tebal itu tafkhim. Kalau tebal itu bukan tarqiq. Kalau tarqiq itu tipis. Kalau tebal namanya tafkhim. Ya, atau mufahkhomah. Ya, gitu. Oke, nama sifatnya ketika tebal dia adalah isti'la. Gak mungkin dibaca istifal. Ya, isti'la. Huruf tebal gak mungkin istifal.
Ro di sini harus dibaca tebal, maka dia punya sifat isti'la. Apa itu isti'la, teman-teman? Nih, perhatikan. Ro itu dia punya dua wajahan, dia punya dua wajah. Dia bisa dibaca tipis, dia bisa dibaca tebal. Ketika berharokat, ro berharokat kasroh, baris bawah, itu dibaca tipis. Dibaca tipis. Ya, tandanya tipis sifatnya adalah istifal. Pangkal lidahnya nggak diangkat ke langit-langit, maka dia dibaca tipis ketika ro kasroh. Tapi kalau ro berharokat fathah ataupun dhammah, maka ro dibaca mufakhamah, tafkhim atau tebal. Ya, caranya gimana? Caranya mengaktifkan sifat isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu adalah mengangkat bagian pangkal lidah kita mengarah ke langit-langit. Kata ustadzaku, ro bukan istilah, Ustadz. Iya, bukan istilah itu ketika dia berharokat kasroh. Coba teman-teman sekarang, kalau misalnya, ya, coba teman-teman sekarang melafalkan huruf tebal tanpa mengangkat pangkal lidah, bisa tebal nggak? Cobain saja, ya. Ro memang basicnya istifal nih, sifat ro istifal basicnya. Tapi ketika fathah dan dhamma nggak mungkin dia nggak isti'la. Bagaimana bisa huruf tebal tapi istilahnya nggak ada? Nggak akan bisa, teman-teman. Ya, jadi pahami baik-baik. Ro memang basicnya adalah istifal, tapi ketika apa? Itu yang harus ditekankan. Ya, ro itu istifal. Basicnya istifal, tapi ketika apa istifalnya? Nah, ya. Ketika tebal, ya dia akan otomatis mengangkat bagian pangkal lidah. Gitu. Ya, coba saja teman-teman lafalkan huruf tebal tanpa istilah, bisa nggak? Gimana caranya? Ra, gitu. Nah, ya. Oke, paham ya? Baik, ya. Betul, ro itu nggak masuk ke dalam huruf istilah karena khusod doktin kill. Ya. Huruf-hurufnya khuso, doktin, kill. Tapi ketika ro, fathah tebal dia. Gitu. Ya. Gitu, teman-teman. Lanjut, ya. Oke. Nah, jadi di sini ro-nya berharokat baris atas, maka dia dibaca tebal, isti'la. Tidak mungkin istifal. Coba saja teman-teman praktekkan sendiri. Gitu, ya. Maka ketika dilafalkan, bunyi vokal O ini bukan karena teman-teman memonyongkan bibir. Bukan karena teman-teman memonyongkan bibir atau manyun atau maju bibirnya, membulatkan bibir, tidak, ya. Oke, saya contohkan contoh bacaan yang kurang tepat. Nih. Ro, tidak, tapi ru, mulutnya dibuka. Ru. Kalau dia pangkal lidahnya nggak diangkat, dia gini, ra. Bunyinya akan A pasti. Kalau istifal, misalnya huruf tebal, tapi dia istifal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil bunyinya nanti, bukan Rabbil. Ya. Coba saja, ya. Huruf tebal ketika pangkal lidah nggak diangkat, bunyinya akan kembali A. Karena basic fathah adalah A. Bunyi vokal O dihasilkan karena pangkal lidah kita diangkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pangkal lidah nggak diangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke vokal A. Gitu, ya. Paham ya? Nah, jadi pangkal lidah diangkat. Kalau nggak diangkat, bunyinya kembali A. Tapi jadi nggak tebal. Gitu. Paham? Jelas? Nah, kita lanjutkan. Ya, sedikit lagi ya. Sip. Coba sebelum dilanjutkan teman-teman, 1.200 orang saya minta tolong dalam satu waktu kompak deh, ya. Coba dalam satu waktu kompak sekarang tap-tap layar bareng-bareng 10 detik, tap-tap layar bareng-bareng 1.200 orang. Di pojok kanan layar buat teman-teman yang belum share, 1.200 orang yang belum share siapa? Yuk share Quran dulu di pojok kanan bawah tanda panah. Share ke grupnya masing-masing. Grup kantor, grup kelas, grup besti, brodinya, grup sahabatnya, silahkan. Ya. Oke, teman-teman yakin kalau kita kompak 1.200, 1.300 orang tap-tap layar, itu menyebar luasnya lebih luar biasa. Kompak. Ya. Yuk, teman-teman, bareng-bareng. Ya. Masya Allah. Semoga terhitung menjadi pahala jariah karena teman-teman ikut menyebarkan. Ikut mensupport konten-konten baik. Sehingga tersebar luaskan, sehingga TikTok nge-boosting live itu. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Fasolli. Terima kasih ya, Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah ya. Tuh ya, saya minum dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan.
Fasalli li rabbika. Oke, sudah, fokus lagi ya, nggak apa-apa. Kalau sudah, teman-teman ya. Oke, nanti boleh deh ada waktu lagi bareng-bareng kita tap-tap layar dan share bareng-bareng lagi. Bismillah. Oke. Huruf ba dilafalkan mudah. Kenapa? Karena pada alfabet melafalkan ba itu sama kayak huruf B, selesai ya. Ba di sini berharokat kasroh ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah kita ulang. Maka dibaca dengan vokal I. Maka ba-nya nggak dibaca ba karena bukan fathah ya. Ba-nya nggak dibaca karena bukan dhammah, tapi ba-nya dibaca dengan vokal I. Ya, dengan vokal I karena berharokat kasroh. Cara menyempurnakan harokat kasroh kita ulang ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh teman-teman semua. Bagaimana caranya? Ya, wadun. Bentar ya teman-teman ya. Wadun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Cara cara menyempurnakan harokat kasroh bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir saja. Ya, tapi direndahkan rahang bawahnya. Ya. Wadun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Minum dulu Ustaz, ya. Minum ya. Nah, oke, silakan sambil dibantu dulu tap-tap like dan share-nya sambil minum ya, sebentar ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh, ya, jadi bukan hanya sekedar cengar-cengir senyum-senyum saja. Tapi dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Artinya adalah rendahkan rahang bawah kita. Ya. Oke, contohnya misalnya di sini huruf berharokat kasroh ba. Maka kita bacanya boleh tahu nggak jadwal ngajarnya setiap pagi ya, ba'da subuh. Setiap pagi ba'da subuh jam seperti ini. Kalau di luar jam segini kita bukan beda tajwid full. Ya, tapi beda tajwid tipis-tipis. Kalau pagi khusus di live ini fokus kita pasti beda tajwid tipis-tipis. Beda tajwid full ya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Huruf ba berharokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh rahang bawahnya direndahkan. Bukan hanya sekedar bi atau bi, tapi bi. Bi. Rahang bawahnya direndahkan. Bi. 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 Ah ya. Itu kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh. Tapi masa nggak pengen menyempurnakan bacaan Quran? Malu kita di hadapan Allah. Masih dikasih hidup enak. Mata bisa melihat, bibir bisa melafalkan, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium. Tapi ngaji pengen seadanya. Dengan dalih seperti ini. Kan kita bukan orang Arab. Ya, Allah pasti Maha mengetahui. Iya, Allah Maha mengetahui mana hamba-hambanya yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Mana yang malas-malasan, mana yang putus asa, mana yang nggak mau berusaha. Berusaha, masalah hasil gimana Allah? Kita bukan bergerak untuk hasil. Kita bergerak atas kewajiban kita untuk menghamba kepada Allah. Belajar adalah tuntutan bagi kita. Masalah hasil gimana Allah? Ya, bisanya nanti bisa melafalkan huruf shad 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ya nggak apa-apa. Gitu, ya. Oke. Lanjutkan lagi. Ba di sini, teman-teman dia dalam kondisi, maaf, kita ulang. Ba di sini dalam kondisi bertasydid. Nah, maka basicnya huruf-huruf hijaiyah apapun yang bertasydid itu dibaca ditekan, ya, bukan ditahan, ya. Oke, konsep tasydid basicnya tekan. Kita ulang-ulang lagi nih, bukan tahan. Kalau tahan itu hanya 2 huruf, mim dan nun, ya. Kadarnya beda antara tekan dan tahan, teman-teman, ya. Mim dan nun bertasydid baru dia ditahan, karena ada hukum apa? Gunnah, ya. Selain ini hanya dibaca ditekan saja, ya. Contoh, 3 bulan baru bisa melafalkan huruf shad. Saya butuh waktu 2 tahun untuk bisa melafalkan huruf dod. Ya, bolak-balik sama syekh, bolak-balik sama ustaz, sama guru. Baru dibilang mumtaz setelah 2 tahun bolak-balik. Fasalli li rabbika. Li rabbika. Nah, ya. Oke, jadi ditekan. Rabbi, bukan ditahan. Kalau ditahan itu nun dan mim. Contoh, inna amma. Kalau ini bukan li rabbika, enggak gitu. Itu enggak, ini enggak ditahan tapi ditekan. Paham enggak teman-teman sampai sana?
Saya izin dampingi per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini. Kalau di live akun ini kita full bedah tajwidnya full per huruf, per harokat, per hukum tajwid, nggak sekilas. Kalau di akun kedua, teman-teman yang pengen belajar tajwid tipis-tipis, ikuti akun kedua. Kalau akun kedua itu sambil ada keranjang kuning kalau akun kedua memang. Tapi sambil bedah tajwid tipis-tipis. Ya, kalau pengen banyak tilawah, ikuti akun kedua saya. Itu setiap sore atau malam, insya Allah. Ya, ini akun kedua saya yang ini. Oke, saya sematkan dulu ya. Akun kedua saya ini buat banyakin tilawah sama bedah tajwid tipis-tipis. Kalau di sini kita full bedah tajwidnya, ya. Nah, di follow dulu nih akun kedua saya Putra Widitama nih. Ya, di follow dulu. Ini di sini khusus buat live bedah tajwid tipis-tipis banyakin tilawah, ya. Oke, kita lanjutkan. Udah mulai Ustaz. Ya, udah mulai dari kemarin. Oke. Bismillah. Udah Ustaz di follow, siap. Silakan. Fasalli li rabbika. Nah, kita lanjutkan. Ini pembahasan terakhir teman-teman ya, sebelum nanti ditutup live-nya, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Perhatikan baik-baik, ya. Nah, baik. Bismillah. Oke. Perhatikan huruf kaf, ya. Ini saya akan jelaskan sedikit, ya. Huruf kaf, cara melafalkannya seperti kita melafalkan huruf K pada abjad pada abjad alfabet. Ya, persis banget. Halo kakak, gitu ya. Kakak itu kaf tuh. Kuku kaki kakak kakekku kaku. Ya udah itu kaf, udah. Cuman mungkin untuk wawasan, saya akan kasih tambahkan kaf itu punya sifat namanya hams. Hams itu, nih perhatikan, kita bahas yang basicnya dulu. Hams itu artinya mengalir nafas. Ya. Nah, kaf punya sifat hams, yaitu mengalir nafas. Ternyata bukan mengalir untuk huruf kaf dan huruf ta, pengkhususan. Hanya berupa apa? Nih hamsnya, hanya berupa percikan nafas saja. Ya. Oke, Ustaz, aku belum bisa menyebutkan huruf shad goin dan dengan benar nggak apa-apa, asalkan terus belajar ya, biar 2 pahalanya. Jadi ketika kita salah 2 pahalanya, ya. Tapi dalam rangka belajar, gitu. Oke, nah perhatikan. Jadi huruf kaf itu punya sifat yang namanya adalah hams. Hams itu artinya mengalir nafas, tapi ketika dia dalam huruf kaf dia bukan mengalir, tapi percikan nafas saja, ya. Kalau dia lebih dari percikan, jatuhnya takaluf. Takaluf itu berlebihan, ya. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh kaf yang berlebihan. Contoh huruf kaf yang berlebihan misalnya dalam ayat ya, perhatikan. Nih, perhatikan. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Nah, itu berlebihan. Kaf itu gak boleh mengalir nafas. Bukan mengalir, kadarnya hanya berupa percikan-percikan saja. Ya. Percikan nafas saja. Oke. Jadi lafalkan biasa senatural huruf K alfabet li rabbika. Karena naturalnya huruf K itu udah ada percikan nafas. Gitu. K, jangan dilebay-lebayin. Li rabbika. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu berlebihan. Misalnya dalam azan, ya. Tapi nggak apa-apa kalau azan itu nggak perlu nggak diwajibkan pakai tajwid, ya, gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita pakai tajwid dalam azan huruf kaf itu berlebihan jatuhnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Berlebihan. Biasa aja. Allahu akbar. Cukup. Itu untuk perumpamaan, ya. Gitu. Walaupun azan itu nggak wajib pakai tajwid. Ya, yang wajib pakai tajwid baca Quran. Ya. Faham? Jadi kalau kita baca natural saja kafnya. Fasalli li rabbika. Natural. Jangan sampai fasalli li rabbika. Tapi ka gitu. Faham? Jelas? Oke. Nah, kita tuntaskan sedikit lagi nanggung ya. Nanggung ya. Nah, boleh dibantu tap-tap layar dulu. Share-nya tepat sampai 1000 tuh.
Di pojok kanan layar bawah teman-teman share dulu. Ya, sampai 1000 tuh. Udah 911 tuh yang share-nya. Tanda panah pojok kanan bawah. Ya, Masya Allah. Ya, yang tap-tap play udah 200.000. Paskan sampai 250.000, silakan. Ya, biar kita beramal jariah juga. Ya, beramal soleh dapat ilmu, beramal jariah dapat pahala jariah insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Saya izin minum dulu ya teman-teman ya. Oke. Bismillah. Ya, silakan. Di-share dulu ke grup-grupnya. Allahu Akbar. Tuh, ya cepet teman-teman. Naik like, naik tap-tap layar itu cepet. Dan share itu cepet. Kalau kita sama-sama yang belum bantu gitu ya. Share. Nah itu tuh cepet pasti. Makanya perlunya berjamaah seperti itu. Ya, gitu. Nah, tuh lihat. Ya, Masya Allah. Sudah 1000 tuh. Allahu Akbar. Tuh, 1000 deh. Terima kasih ya semua jadi pahala jariah. Lanjutkan lagi. Teman-teman, sahabat Quran. Di sini kita menemukan ada huruf wawu. Ya. Wawu adalah huruf yang paling mudah untuk kita lafalkan. Saking mudahnya, banyak orang yang abai dan asal melafalkan huruf wawu. Wawu punya tata cara baca. Bagaimana cara melafalkan huruf wawu? Kita cek. Ya, kita cek huruf wawu. Kita cek huruf wawu. Nih, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Wawu itu punya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf wawu itu dari asyafatain, ya. Asyafatain artinya kedua bibir. Diapain? Li syafatainil wawu baun mimu. Diapain tuh, Bang? Bibirnya monyong ya. Jangan asal ya. Wawu bibirnya monyong ya. Jangan asal ya. Oke? Jangan hanya sekedar seperti ini. Wa wi wa, tapi wa wi wa. Maju bibirnya, ya. Oke, itu cara melafalkan huruf wawu. Li syafatainil wawu baun mimu. Jangan asal keluar. Ya. Oke. Wawu di sini berarti kita ingatkan. Ya. Wawu di sini harus maju bibirnya, ya, maju bibirnya. Ya. Oke. Sekarang wawu berharokat fathah. Maka huruf berharokat fathah basicnya dibaca dengan vokal a. Maka wawunya nggak kita baca ui karena bukan kasroh. Bukan juga u karena bukan dhammah, tapi dibaca dengan vokal a, wa gitu. Cara menyempurnakan harokat fathah seperti apa? Wal maftuhu bil fathi fham, buka mulutnya. Ya. Apakah cukup dengan membuka mulut? Waw itu huruf yang tipis, maka dibaca sambil senyum. Ya. Buka mulut, maju bibirnya ketika fathah, buka mulut karena tipis sambil senyum. Jadi seperti apa pelafalannya? Contoh. Ya. Wa sambil senyum, jangan wa. Senyumnya mana? Wa. Nah, gitu biar tipis. Tapi jangan jadi bunyi e ya. We, jangan we, tapi wa. Bunyinya jangan condong ke e, tapi ke a. Ya. Paham? Silakan screenshot, ya. Entah apa gunanya apa? Guna apa yang ditanyakan tadi? Maaf nih, saya nggak lihat komentar ya soalnya nih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Paham? Jelas? Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Oke, teman-teman. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya, sedikit lagi karena saya ada kegiatan lain, teman-teman. Ya. Kita baca dulu barang-barang ayatnya, kita praktekkan. Ya, dari ayat 1 dan ayat 2. Full 3 ayat ya. Kita lanjutkan. Bismillah. Nanti buat teman-teman yang butuh Al-Quran tadi, kayak pembahasan kan kita per huruf, per harokat dibahas ya, per hukum tajwid kita bahas. Yang butuh nanti ada di Al-Quran ini, ya. Aplikasinya nggak ada kalau aplikasi. Bismillah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi ayat 1-2-nya ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sekarang saya contohkan dengan pelafalan ya. Ayat 1-2 dulu ya. Maaf ini agak kotor. Bentar ya.
cerminnya agak kotor. Ya. Kita live setiap ba'da subuh jam 5:30. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih yang sudah tap like dan share ya. Saya izin dulu pamit. Sebelum pamit, teman-teman ada yang butuh Al-Quran seperti ini nggak? Kita udah live 1,5 jam ya. Teman-teman